Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1131 sampai 1133. Ling Jiusun, pria yang mengguncang kota Zhongling 1000 tahun yang lalu. Memiliki nama yang bagus. Dia adalah seorang jenius saat itu, dan dia pernah menekan para jenius dari seluruh dunia. Meskipun kejeniusan saat itu tidak sekuat ini, di era kekuatan spiritual yang terkuras, Ling Jiusun mencapai pencerahan seperti keajaiban. Ini adalah legenda, sosok yang membuat seluruh praktisi lanjut usia gemetar mendengarnya. Saat itu, para jenius berkompetisi. 10 jenius pertempuran kota Zhongling. Setelah Ling Jiusun mencapai pencerahan, dia muncul entah dari mana dan menekan 10 orang jenius dengan satu tangan. Para jenius di masa lalu sekarang menjadi kepala keluarga mereka atau kepala sekte Dao. Mereka semua luar biasa, tapi setiap kali mendengar nama Ling Jiusun, mereka pasti akan menghela nafas. Adegan saat itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Hari ini, Ling Jiusun memindahkan pakaiannya, mengambil satu langkah, dan mencapai langit dengan satu langkah. Dia berjalan ke platform batu. Ledakan. Platform batu emas itu meraung dan bergerak menuju Ling Jiusun untuk menekannya. Platform batu emas ini menyegel semua kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Keluar. Tapi Ling Jiusun tidak peduli sama sekali, dan tiba-tiba berteriak. Suara itu jatuh, menderu ke segala arah, dan kekuatan platform batu emas langsung mundur. Ini mengejutkan semua orang. Gebu, kepala keluarga Niu, dan kepala keluarga Cheng semuanya tampak ketakutan. Khusus Gebu, suara ancaman Ling Jiusun masih terdengar di telinganya. Wanita tua dari Gunung Xuanbeidao juga tampak pucat. Dia baru mencapai pencerahan tingkat kelima, dan jarak antara dia dan Jiusun tidak terlalu besar. Dapat dikatakan bahwa dari segi kekuatan, Ling Jiusun dapat menghancurkannya hanya dengan satu jari. Jika dia tidak menjadi tetua Gunung Xuanbeidao, dia pasti sudah lama mati dengan kata-kata yang baru saja dia ucapkan. Lalu matanya tertuju pada Lin Yan. Lin Yan dan Ling Si keduanya dari Akademi Tao. Bukankah itu berarti di antara 3 besar, Akademi Tao menempati 2 orang? Ini sungguh mencengangkan. Hari ini, aku akan membawamu pergi. Aku ingin melihat seluruh kota Zhongling. Siapa yang berani menyentuhmu? Apakah tuan tua dari keluarga Ge, penguasa gunung-gunung Xuanbeidao, atau Fang Chunmen, sekte Yunxia, tuan dan master sekte dari sekte pedang Jiulingxian? Ling Jiusun berteriak. Suaranya mengejutkan dunia dan membuat orang gemetar. Teriakan para kultivator di tingkat pencerahan ke-10 bergema bersamaan dengan jalan besar langit dan bumi. Inilah saat Taoisme mencapai puncaknya, dan kemudian kekuasaan dilepaskan. Ketika kata-kata itu diucapkan, jalan dari 10 penjuru mengikuti. Seluruh dunia dipenuhi dengan suaranya. Kata-katanya membuat Xuanbeidao Shan, Fang Chunmen, sekte Yunxia, keluarga Ge dan kekuatan lainnya menjadi pucat. Namun mereka tidak berani membantahnya sama sekali. Adanya pencerahan tingkat ke-10 yang menggemparkan dunia. Bahkan wanita tua itu pun tutup mulut. Dia merasakan aura yang berbeda. Hari ini, apakah dia takut Ling Jiusun tidak hanya melindungi Lin Yan? Dengan aumannya, dia mampu menekan segala arah, sepenuhnya mengirimkan sinyal ke semua kekuatan. Akademi Tao tidak lagi rendah hati dan sunyi. Akademi Tao, apakah akan bersaing dengan dunia? Selama beberapa ratus tahun terakhir, siswa Akademi Tao menjadi semakin buruk dari setiap generasi,
dan mereka bahkan tidak muncul lagi. Tapi sekarang, bahkan Ling Jiusun ada di sini. Dia berdiri di samping pemuda itu, seolah memberitahu semua orang bahwa kuil Tao, bukan lagi kuil Tao di masa lalu. Penatua Jiusun, tentu saja, Sekte Pedang Abadi 9 Roh dihancurkan olehku tadi malam. Melihat Ling Jiusun, Lin Yan tersenyum dan berkata, "Ledakan." Mendengar ini, semua orang kaget. Sekte Pedang Abadi 9 Roh terpotong 9 puncak gunung dengan satu pedang, seolah-olah kekuatan ilahi turun dari surga. Lin Yanlah yang melakukannya. Ya, itu suaranya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, suara Lin Yan sangat mirip dengan suara pria itu. Pria ini sangat galak. Dia membunuh para tetua dari Sekte Pedang Abadi 9 Roh saat itu. Sekarang, langsung menghancurkan seluruh Sekte Pedang Jiulingxian. Suara-suara terdengar. Para tetua Fang Chunmen dan Sekte Yunxia tiba-tiba terkejut, dan ada bekas jantung berdebar-debar di antara alis mereka. Mereka lebih kuat dari Sekte Pedang Abadi 9 Roh, tetapi dengan tingkat kultivasi Lin Yan dan perlindungan dari tetua Tao, suatu hari, dia akan bisa terbang ke langit dan menjadi penguasa pesta, bukan? Melihat apa yang telah dilakukan Lin Yan dalam beberapa tahun terakhir, dia jauh lebih mempesona daripada Ge Jing, Long Lu, Bei Chen dan lainnya. Dahulu kala, Lin Yan tidak memiliki dasar, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki latar belakang. Tapi tetap saja tidak ada sekte yang bisa membunuhnya. Sekarang, Lin Yan membelakangi Akademi Tao, dan Ling Jiusun telah melangkah maju. Siapa yang bisa menghentikan pertumbuhannya dalam keadaan seperti itu? Bagaimana kita tidak takut pada Fang Chunmen, Sekte Yunxia dan kekuatan lainnya? Ayo pergi. Ling Jiusun melirik Lin Yan dan sedikit terkejut. Bahkan dia sedikit kagum dengan semua yang dilakukan Lin Yan. Ledakan. Ling Jiusun mengulurkan tangannya dan mendorong dengan kuat, dan jalan itu bersinar terang, berubah menjadi jalan menembus kehampaan. Tindakan ini mengejutkan banyak orang. Ambil tindakan untuk mengubah Tao, dan segera bentuk formasi teleportasi kosong. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh praktisi di alam nirvana. Ling Jiusun dapat melakukan ini pada pencerahan tingkat ke-10. Energi spiritual langit dan bumi bangkit kembali. Dia takut dia tidak akan pernah ditangkap lagi. Di penjara di tingkat pencerahan ke-10, desah banyak praktisi lanjut usia. Di masa depan, Ling Jiusun mungkin bisa mencapai nirwana. Saat ini, mereka pergi, dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Zhou Xuan, Feng Ruyin, Zhang Sang, Ling Xi dan lainnya juga berkumpul. Saat mereka pergi, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari langit. Suara itu mengguncang dunia. Apakah ini pencerahan tingkat ke-10? Apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak makhluk kuat muncul hari ini? Suara-suara terdengar satu demi satu. Di bawah kekuatan langit yang kuat, bahkan Ling Jiusun berhenti, dan di matanya, berisi niat membunuh. Boom! Dalam sekejap, telapak tangan besar jatuh ke arah Lin Yan. Ling Jiusun tiba-tiba berteriak, suaranya mengejutkan semua orang di dunia, dan langit dan bumi meraung. Bang! Kedua telapak tangan itu bertabrakan, dan kekosongan itu hancur berkeping-keping. Bahkan suara Dao terdengar, seperti Tuhan Surgawi turun. Kemudian semua orang melihat aura iblis menyapu kehampaan. Klan Monster, seorang kultivator pencerahan tingkat 10 dari klan iblis. Siapa yang menyangka bahwa pada saat ini, klan iblis akan benar-benar mengambil tindakan. Terlebih lagi, ini masih tingkat pencerahan ke-10.
Selama periode waktu ini, iblis dan iblis telah kembali ke alam iblis. Meskipun mereka membunuh dan memusnahkan orang, mereka juga melakukannya secara diam-diam. Saat ini, yang menjadi sorotan, mereka justru melakukan aksi seperti ini. Hal ini bukan untuk memandang orang-orang kuat dari umat manusia. Ge-jing, sebaliknya, menatap pria klan iblis yang kuat dengan mata cerah. Ledakan. Namun, ini belum berakhir. Di sisi lain, tanda lain muncul. Di sana, energi iblis meraung, seolah-olah berguling ke seluruh dunia, datang dengan kekuatan keabadian. Taoqi menyebar dan energi iblis melonjak. Ling Jiusanzi tidak bisa melepaskan tangannya, sementara Ling Kun mengatupkan giginya. Dia berada pada pencerahan tingkat 8. Orang kuat dari ras iblis ini sebenarnya memiliki pencerahan tingkat ke-10. Boruo. Di kejauhan, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar, dan suara Sansekerta terdengar, berubah menjadi Buddha emas besar yang melayang di udara. Buddha emas terbang melintasi langit dan mengucapkan suara Sansekerta. Dalam sekejap, cahaya keemasan bersinar di langit. Di bawah suara Sansekerta ini, semua orang tampak dimurnikan hatinya. Dan energi iblis juga menghilang dalam sekejap seperti ini. Kekuatan kultivator iblis pada tingkat pencerahan ke-10 ini ditentang. Cek cek cek. Kemudian kekosongan hilang lagi, dan setan muncul kembali. Namun kekuatan setan tersebut jelas jauh lebih lemah. Ling Kun mengambil tindakan untuk menekan segala arah. Sementara para kultivator lain melihat pemandangan ini, mereka semua tertekan, dan mereka bahkan merasakan ketakutan yang mendalam. Duel di tingkat pencerahan ke-10 sangatlah menakutkan, seperti kekuatan pemusnahan antara langit dan bumi, yang mampu menyapu bersih segalanya. Saat ini, hanya Lin Yan dan 6 orang yang tersisa di platform Jinxi. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan lain menyerang. Pembudidaya iblis ini masih sangat muda, tetapi auranya sangat luar biasa. Ia membawa kekuatan naga dan gajah. Menatap bocah iblis itu, ekspresi Ge-jing menjadi lebih terkonsentrasi. Pemuda ini sepertinya tidak terpengaruh sama sekali oleh platform batu emas. Dia tiba-tiba meninju dan langsung menuju ke arah kerumunan, berniat membunuh semua orang di Akademi Tao. Tapi kekuatan utamanya diarahkan pada Lin Yan. Ini, petik 2. Mengapa iblis itu tiba-tiba muncul? Lin Yan berada dalam kondisi yang mengerikan. Kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya semuanya tersegel di platform batu emas. Dia tidak bisa melawannya sama sekali. Zan dan yang lainnya kaget, tapi sudah terlambat. Ling Jiusun hanya berteriak keras, dan kekuatan penyegelan platform batu emas tidak dapat diberkati padanya. Karena dia berada pada tingkat pencerahan ke-10. Namun kini dia dan Ling Kun sama-sama telah pergi dan terpaksa melawan monster tersebut. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Lin Yan bisa bersaing dengan pihak lain? Selain itu, semua orang merasa bahwa pemuda dari klan iblis ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan berada pada pencerahan tingkat ke-4. Sungguh menakutkan bagi seorang kultivator muda untuk mencapai pencerahan tingkat ke-4. Apakah ada orang jenius di antara klan iblis? Terlebih lagi, tinjunya meledak, menghancurkan kehampaan. Kekuatan ini mungkin bisa menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping, bukan? Dari tindakan pemuda ini, Lin Yan mungkin tidak bisa membalikkannya, bukan? Melihat adegan ini, Ling Jiusun dan Ling Kun sangat marah. Tidak mudah bagi segelintir orang jenius untuk muncul di Akademi Manusia. Apakah mereka akan ditinggalkan di sini hari ini? Ledakan. Tetapi pada saat ini,
tubuh Lin Yan tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Cahaya ini mencapai langsung ke langit. Rusak. Kemudian, Lin Yan terdengar berteriak. Dalam sekejap, suara pecah terdengar. Semua segelnya dirusak oleh kekuatan reinkarnasi dan kekuatan yang menantang surga. Apa? Gebu, kepala keluarga Niu, kepala keluarga Cheng dan pasukan lainnya semuanya terkejut. Tapi, bahkan Lin Yan pun dibobol. Ini juga mengejutkan Ge Jing. Jelas, dia tidak akan bisa membuka segel pada platform batu emas ini. Ledakan. Segelnya rusak, Lin Yan berteriak keras, dan kemudian bentrok dengan tinju bocah iblis itu. Suara yang memekakkan telinga meledak seketika. Semua orang terkejut karena Lin Yan benar-benar menolak pukulan itu. Itu adalah pencerahan tingkat keempat. Bahkan bocah iblis ini sedikit terkejut, jelas dia tidak menduganya. Ledakan. Dia gagal membunuh Lin Yan dalam sekejap, dan kemudian iblis dan pembudidaya iblis muncul lagi. Setan-setan ini lebih banyak lagi. Ia begitu kuat sehingga telah mencapai pencerahan tingkat kelima. Ini untuk mengusir Lin Yan dan yang lainnya. Tepatnya, Lin Yan. Petik 2. Kemudian beberapa orang mengepalkan tangan mereka. Saat itulah monster dan iblis menyerang para pembudidaya manusia. Umat manusia pada mulanya adalah satu. Jika Anda bertemu iblis, Anda akan berbagi kebencian dan kebencian yang sama. Ini adalah kata-kata yang telah diucapkan oleh semua kaisar besar umat manusia sepanjang zaman. Tapi sekarang, ketika iblis itu benar-benar mengambil tindakan, semua orang tetap diam. Mereka tidak berani. Monster-monster ini sangat kuat. Saudaraku, kita berbagi hidup dan mati, bunuh. Kata Muzan dan yang lainnya, lalu mengeluarkan batu emas itu dan menuju ke platform batu emas. Bahkan ekspresi Yun Mengrou memadat saat ini, dan dia ingin mengambil tindakan. Bukan untuk Lin Yan, tidak untuk orang lain. Hanya untuk membunuh setan. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka benar-benar tidak takut pada orang-orang ini. Petik 2. Sekarang aku akhirnya tahu mengapa iblis dan monster di dunia bawah abadi tidak bisa meninggalkan mereka sendirian, tetapi dibunuh dengan bersih oleh mereka. Ledakan. Akhirnya, beberapa tetua sekte tidak bisa duduk diam. Mereka juga ingin mengambil tindakan. Chen Daoyun telah mengumpulkan kekuatan. Tetapi semua orang tahu bahwa lawannya adalah iblis pada pencerahan tingkat kelima. Hanya mengandalkan orang-orang ini, bahkan jika mereka menggunakan kekuatan emas dan batu, mereka bukanlah tandingannya. Kalian semua mundur, target mereka adalah aku. Teriak Lin Yan sambil menatap kerumunan. Mendengar ini, ekspresi Muzan dan yang lainnya membeku. Mundur. Lin Yan berteriak lagi. Mengepalkan tangan mereka, Muzan dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mundur. Kalian juga turun, jangan ganggu aku membunuh iblis. Melihat Zhou Xuan dan yang lainnya, Lin Yan melanjutkan. Lin Yan? Ini bukan lelucon, teriak Zhou Xuan. Meskipun dia dan Lin Yan berselisih, tidak ada yang mundur saat ini. Bergabung dengan Akademi Manusia di Akademi Tao, Anda akan bertemu setan hampir setiap hari. Mereka tidak takut pada monster seperti orang lain. Ini hanya monster, aku masih bisa menghadapinya. Kata Lin Yan. Mendengar ini, Zhou Xuan dan yang lainnya tampak kental, tapi akhirnya mundur. Lingki tetap tinggal. Melihat gadis itu, Lin Yan tidak banyak bicara. Setan di tingkat pencerahan kelima mendengus dingin. Di mata mereka, mereka dapat dengan mudah menekan level Lin Yan. Bunuh.
Namun, Lin Yan tiba-tiba berteriak, memanggil. Sinar cahaya tiba-tiba keluar. Itu esensi mineral. Roh biji itu ganas dan tiba-tiba keluar, langsung melawan kekuatan pembudidaya iblis di pencerahan tingkat kelima. Adapun pembudidaya iblis lainnya di pencerahan tingkat kelima, Lin Yan sekali lagi mendesak gunung ayah bersinar, dan kekuatan emas dan batu keluar untuk melawannya. Pada saat ini, suara gemuruhnya mengejutkan dan tersebar ke segala arah. Bocah iblis itu mencibir dengan dingin dan menyerang lagi. Berdengung. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar dengungan. Saat berikutnya, lampu hijau menutupi dunia. Saat itu, ribuan lampu biru jatuh, seperti kekuatan dari surga. Aura kuno keluar dari tubuh Ling Qi, dan darahnya seakan mendidih karenanya. Darah, kekuatan darah. Garis keturunanku dari klan roh. Meskipun nama belakang Ling Qi adalah Ling, dia sama sekali bukan anggota klan utama, dan bahkan merupakan cabang yang sangat lemah dan tidak memiliki klan yang kuat sama sekali. Namun kini, Ling Qi justru mampu meledakkan kekuatan garis keturunannya. Dan kekuatan ini sangat murni dan menakutkan. Ketika kekuatan garis keturunan diaktifkan, semua batasan platform batu emas dilepaskan. Meski berdiri di sini, Ling Qi tidak lagi tersegel. Kemudian dia mengayunkan pedang King Lian Dao dan menghadap bocah iblis itu secara langsung, dentang. Suara itu terdengar, dan suara klan iblis langsung terguncang, darah muncrat, dan dia memandang Ling Qi dengan tidak percaya. Adapun Lin Yan, esensi mineralnya luar biasa. Para elf bahkan lebih cerdas dan memiliki ribuan keterampilan bertarung. Selain itu, setelah Lin Yan mengajarinya metode budidaya emas dan batu, kekuatannya meningkat dan dia lebih kuat dari pembudidaya tingkat kelima dari suku iblis lawan menekan lawan. Bunuh, kata Lin Yan tanpa ragu-ragu. Lin Yan tidak menunjukkan belas kasihan kepada monster. Ini adalah kebencian dari segala usia. Manusia dan iblis mempunyai perseteruan abadi yang tidak pernah bisa didamaikan. Ledakan, dan roh mineral ini, setelah mendengar kata-kata Lin Yan, tidak ragu-ragu sama sekali, dan langsung membunuhnya. Di bawah kekuatan, tubuh kultivator klan iblis di tingkat pencerahan kelima ini hancur berkeping-keping. Lin Yan menggunakan teknik logam dan batu untuk menyerang dan membunuh pembudidaya iblis tingkat 5. Dengan keras, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Satu ras iblis dan satu ras iblis kultivator tingkat kelima semuanya akan mati. Mendesis. Semua orang terkejut saat melihat segala sesuatu di platform batu. Pencerahan tingkat kelima sebenarnya berdarah. Lin Yan, itu buruk. Tidak heran ayahku Xiang Shen mati di tanganmu, dan bahkan iblis Qian Yingxing dibunuh olehmu. Menatap Lin Yan, bocah iblis itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin. Bocah iblis ini adalah putra Xiang Shen, Xiang Chongtian. Ketika Xiang Shen hampir mati, dia menggunakan metode rahasia klan iblis mereka untuk mengirim pesan ke Xiang Chongtian. Ini juga alasan mengapa Xiang Chongtian mengetahui bahwa Lin Yan telah membunuh ayahnya. Menatap Xiang melonjak ke langit, Lin Yan juga tampak intens. Bocah iblis seperti itu adalah seorang jenius. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mendesak ayahnya untuk menekannya. Ling Qi juga mengayunkan pedangnya, dan lampu hijau turun lagi, membawa bunga teratai. Dentang. Namun, ketika kedua kekuatan ini jatuh, sepotong besi iblis diambil oleh Xiang Chongtian. Di atas potongan besi klan iblis ini, terdapat garis-garis misterius kuno, dan garis-garis itu bersinar, digantung di atas kepala Xiang Chongtian kekuasaan. Nirvana Demonic Iron.
Menatap potongan besi itu, ekspresi Lin Yan memadat. Ini adalah harta karun tingkat nirwana. Namun, ini jelas rusak dan bukan harta karun nirwana yang sebenarnya. Itu hanyalah pecahan besi iblis di antara harta karun nirwana, yang tidak dapat dibandingkan dengan harta karun nirwana yang sebenarnya. Namun pecahan besi ini saja juga dapat menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Toh, di dalamnya terkandung aura nirwana. Selama benda ini ada, praktisi biasa di alam pencerahan tidak dapat memecahkannya. Membawa sepotong besi ini sama dengan menjadi tak terkalahkan. Mati, Siang mencibir ke langit dan berjalan menuju Lin Yan lagi. Apa menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu dengan benda ini? Lin Yan mencibir dingin, lalu mengeluarkan pagoda itu bersinar terang dan menghantam potongan besi iblis nirwana dengan keras. Bang! Sebuah suara tiba-tiba bergema ke segala arah. Di bawah kekuatan pagoda, bongkahan besi iblis nirwana mulai bergetar, dan garis-garis di atasnya terus-menerus terhapus. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, ekspresi Siang Qingtian berubah drastis. Ini adalah harta karun klan iblis gajah naga miliknya, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Tapi hari ini, ketika saya menemukan menara yang dipegang oleh Lin Yan, mengapa seperti ini? Ledakan. Saat berikutnya, dia tidak berani tinggal di sini lagi, dan sebenarnya, sosok itu mundur dengan keras, lalu menuju ke langit. Lin Yan tidak mengejarnya. Bahkan jika pagoda itu ingin benar-benar menembus potongan besi iblis nirvana, itu akan memakan waktu. Pagoda ini terbakar oleh api karma, dan tubuhnya sangat keras. Potongan besi setan nirwana dikatakan tidak bisa dihancurkan, tapi itu karena belum bertemu dengan pagoda. Pagoda ini benar-benar tidak bisa dihancurkan. Berdiri di udara, rasanya seperti menatap Lin Yan dari langit. Orang kuat dari pencerahan tingkat 10 dari klan iblis juga berhenti mengambil tindakan, dan iblis lainnya juga berhenti mengambil tindakan. Dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Ling Kun dan Ling Jiusun menatap. Dan seorang biksu senior dari kuil Buddha emas juga berdiri di kehampaan dan memandangi iblis itu. Sungguh menyenangkan melawan kalian semua. Menatap Ling Jiusun dan biksu terkemuka dari kuil Buddha emas, kata pembudidaya iblis. Baik Ling Jiusun dan biksu terkemuka itu mendengus dingin. Kami para iblis dan iblis selalu memusuhi umat manusia. Dulu kami para iblis sering berperang dengan kalian umat manusia, ras iblis dan ras iblis, ingin berdamai dengan Anda, ras manusia, jadi kami secara khusus mengadakan acara akbar untuk manusia, iblis, dan iblis di satu tempat, kata penggarap klan iblis tingkat 10. Inikah sikap klan iblismu dan klan iblis yang ingin hidup damai dengan klan manusiaku? Teriak Ling Jiusun. Secara langsung dan diam-diam, dia ingin membunuh Lin Yan dan yang lainnya. Sikap seperti ini sungguh konyol. Bukankah kalian manusia juga terluka? Sebaliknya, banyak iblis dan iblis kita yang terbunuh. Adik kecil ini memang luar biasa. Kaulah yang membunuh semua iblis dan iblisku di dunia abadi dan dunia bawah saat itu. Menatap Lin Yan, orang kuat klan iblis di tingkat pencerahan ke-10 berbicara. Namun, meski dia memiliki senyuman di wajahnya, matanya sangat dingin. Ia mendayung menuju Lin Yan seperti seluncur es. Namun, menghadapi tampilan ini, Lin Yan berani menghadapinya, dengan api menyala di matanya yang dalam. Merasakan kekuatan semacam ini, ahli klan monster tingkat pencerahan tingkat 10 tiba-tiba tercengang. Segera, niat membunuh terhadap Lin Yan menjadi lebih kuat. Namun, dia tetap berkata, kami
klan iblis dan klan iblis, tidak perlu peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu. Kali ini, kami, klan iblis dan klan iblis, datang dengan tulus. 10 hari kemudian, kami akan mendiskusikan hal-hal penting dengan Blood Dao Qiangshan dan kalian semua. Setelah kata-kata itu jatuh, orang kuat dari klan iblis siap untuk pergi bersama iblis-iblis ini. Lin Yan, kuharap kamu bisa datang. Menatap Lin Yan, dia berbicara seperti sedang mencapai langit. Ledakan. Kemudian iblis-iblis ini pergi, dan Ling Jiusun juga tahu bahwa dia tidak dapat menghentikan mereka. Mereka berdua adalah kultivator pada tingkat pencerahan ke-10. Jika mereka ingin pergi, siapa yang dapat menghentikan mereka? Apa yang ingin mereka lakukan? Ling Jiusun bertanya. Semuanya, masalah ini adalah masalah besar bagi manusia, setan, dan setan. Mohon informasikan kepada sekte dan keluarga kalian masing-masing tentang masalah ini dan diskusikan bagaimana melanjutkannya. Saya, Kuil Buddha Emas, akan menunggu diskusi Anda dalam 3 hari. Setelah kata-kata itu jatuh, biksu terkemuka dari Kuil Buddha Emas pergi. Semua orang sangat kagum pada biksu terkemuka ini. Ada banyak biksu terkemuka di Kuil Buddha Emas. Bahkan ada orang kuat nirwana yang masih hidup, mereka adalah kekuatan yang benar-benar misterius dan kuat. Diwarisi di domain kekaisaran. Sepertinya badai akan segera datang. Langit telah berubah. Suara-suara terdengar satu demi satu. Kemunculan iblis itu terlalu sulit dipahami. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan.